Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Laili, NIM 172010101035 dari kelompok tutorial B Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai Disseminated Intravascular Coagulation atau DIC. Nah, DIC dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai koagulasi intravaskular disseminata atau disingkat KID. Nah, DIC sendiri merupakan suatu sindrom klinik yang disebabkan oleh deposisi fibrin sistemik yang pada saat yang bersamaan juga cenderung dapat terjadi perdarahan. Nah, hal tersebut itu bisa yang pertama diakibatkan oleh konsumsi berlebihan faktor pembekuan darah dan trombosit sehingga menimbulkan defisiensi faktor pembekuan dan trombositopenia. Jadi bisa menyebabkan trombositopenia. Kemudian yang kedua, adanya konsumsi berlebihan faktor pembekuan darah itu bisa memicu adanya fibrinolisis sekunder yang menghasilkan FDP, yaitu fibrin atau fibrinogen degradation product yang bekerja sebagai antikoagulan. Nah, adanya deposisi fibrin dan kedua hal di atas atau yang saya sebutkan tadi itu menyebabkan terjadinya perdarahan dan trombosis pada saat yang bersamaan. Jadi di sini tidak terjadi keadaan yang seimbang. Jadi ketidakseimbangan hal dalam faktor pembekuan darah yang digunakan secara berlebihan yang dapat menyebabkan adanya dari fibrinolisis tadi, sehingga menghasilkan FDP atau fibrin atau fibrinogen degradation product itu tadi yang bisa menyebabkan adanya perdarahan tersebut. Kemudian penyebab DIC itu dapat diklasifikasikan berdasarkan keadaan akut atau kronis. Nah, DIC ini itu sendiri dapat merupakan akibat dari kelainan tunggal atau multiple. Nah, untuk yang pertama yaitu DIC akut. Nah, DIC akut itu berkembang ketika sejumlah prokoagulan atau faktor jaringan memasuki sirkulasi pada jangka waktu yang singkat, bahkan bisa beberapa jam hingga beberapa hari. Nah, jadi sangat besar kemampuan tubuh itu untuk mengisi faktor koagulasi dan predisposisi pasien terhadap perdarahan. Jadi, hal ini tuh terjadi dalam waktu yang sangat singkat atau yang sangat cepat, sehingga bisa dikatakan sebagai DIC akut. Kemudian, untuk yang DIC kronik, itu jumlah dari faktor jaringan yang terlibat itu lebih kecil, sehingga stimulasi lebih kurang kuat dari sistem koagulasi dan memungkinkan tubuh untuk mengkompensasi penggunaan protein koagulasi dan trombosit. Jadi di sini masih bisa terjadi kompensasi tubuh karena faktor jaringan yang terlibat itu lebih kecil, sehingga waktu yang diperlukan pun juga lebih lama kayak gitu, sehingga disebut DIC kronik. Etiologi dari DIC dapat dijumpai pada 3 jenis kelainan. Nah, yang pertama yaitu terjadi infeksi berat terutama oleh sepsis gram negatif. Kemudian Clostridium welchi, kemudian malaria berat dan infeksi virus tertentu. Nah, yang kedua terjadi pada komplikasi kehamilan yang terdiri dari yang pertama karena solusio plasenta, kemudian emboli cairan amnion, kemudian IUFD atau intrauterine fetal death, kemudian abortus septic atau abortus yang dirangsang dengan cairan hipertonik. Kemudian yang terakhir terjadi karena endotoksinemia, misalnya pada septic aborsi. Kemudian yang ketiga itu pada penyakit keganasan. Nah, itu terjadi pada mucous secreting carcinoma yang di sini terjadi pada pankreas, prostat, kolon dan paru. Kemudian yang kedua terjadi akibat leukemia promyelositik akut. Kemudian yang terakhir itu terjadi akibat penyebab lain, yaitu kayak semisal reaksi transfusi, kemudian shock anafilaktik, kemudian kerusakan jaringan yang luas seperti pada trauma atau luka bakar, kemudian kerusakan hati yang berat dan gigitan ular. Nah, untuk patogenesisnya sendiri, mediator yang terlibat dalam aktivasi koagulasi terutama itu dimediasi oleh interleukin 6 atau IL-6. Nah, tumor necrosis factor atau TNF secara tidak langsung itu mempengaruhi pengaktifan koagulasi karena efeknya pada IL-6 itu tadi, dan merupakan mediator yang penting dalam disregulasi jalur antikoagulan fisiologis dan defek fibrinolisis. Jadi pada patogenesis dasar DIC itu hal ini tuh sangat meningkatkan kebutuhan atau konsumsi dari faktor koagulasi. Jadi di sini faktor pembekuan ini digunakan secara maksimal di sini. Jadi
patogenesis dasarnya itu nanti bisa yang pertama terjadi aktivasi sistem koagulasi, kemudian yang kedua depresi prokoagulan, dan yang ketiga defek fibrinolisis. Jadi di sini nanti akan terjadi peningkatan dari faktor pembekuan atau proses pembekuan darah tersebut. Nah, DIC mempunyai dua akibat. Yang pertama yaitu endapan fibrin yang meluas dalam mikrosirkulasi. Ini menyebabkan iskemik alat-alat vital tubuh yang terkena itu akan menjadi lebih parah. Nah, sehingga juga bisa menyebabkan hemolisis karena terjadi eritrosit mendapatkan trauma sewaktu melewati anyaman fibrin. Jadi eritrosit itu mendapatkan trauma pada saat melewati mikrosirkulasi yang di situ terdapat endapan fibrin sehingga bisa terjadi hemolisis. Kemudian yang kedua yaitu diatesis perdarahan terjadi jika trombosit dan faktor pembekuan diboroskan atau digunakan secara berlebihan itu tadi, sehingga keadaan menjadi lebih buruk. Nah, apabila pembekuan ekstensif mengaktifkan plasminogen yang nantinya dapat menyebabkan perdarahan. Jadi dua hal ini tuh pada DIC ini terjadi secara bersamaan dan di sini tidak terjadi keseimbangan yang mana seharusnya pada proses fisiologis tubuh kita proses pembekuan serta antikoagulan itu juga seharusnya sangat seimbang. Jadi dibutuhkan keseimbangan dalam dua hal tersebut pada proses fisiologis tubuh kita. Kemudian untuk gejalanya sendiri itu yang pertama didapatkan adanya perdarahan seperti pada kulit, yaitu terdapat peteki dan ekimosis. Jadi nanti juga ada ruam-ruam semacam ruam gitu. Kemudian perdarahan mukosa juga bisa terjadi, yaitu epitaksis dan perdarahan gusi, juga hematemesis. Kemudian juga terdapat perdarahan dari organ. Yang kedua bisa terjadi hemorrhagic tissue necrosis dan oklusi multiple, pembuluh darah kecil sehingga menimbulkan multiple organ failure. Antara lain pada ginjal itu menimbulkan gagal ginjal. Kemudian yang kedua pada adrenal dan kulit menimbulkan Waterhouse-Friderichsen syndrome. Kemudian yang ketiga pembuluh darah tepi menimbulkan gangren. Kemudian yang keempat pada hati menimbulkan ikterus. Kemudian yang kelima pada otak menimbulkan kesadaran menurun. Nah, yang terakhir yaitu gejala penyakit dasar yang menjadi penyebab DIC itu sendiri. Nah, di sini saya menunjukkan gambar yaitu pada manifestasi yang terjadi pada kulit yang ditemukan pada DIC. Nah, yang gambar pertama itu terjadi perdarahan pada kulit atau purpura atau equimosis. Kemudian yang B, gambar B itu tampak lesi pregangren pada daerah tangan, semua jari dan telapak tangan tampak kehitaman. Kemudian yang C itu tampak equimosis pada anggota gerak bawah. Kemudian yang D itu tampak lesi gangren berwarna hitam pada kedua tungkai. Jadi seperti itu gambaran dari manifestasi yang terjadi pada kulit yang ditemukan pada pasien DIC. Nah, pada tabel ini didapatkan dari temuan karakteristik pada DIC akut dan DIC kronik. Jadi pada DIC akut itu untuk trombositnya itu rendah dan DIC kronik juga didapatkan rendah. Kemudian APTT dan PT pada DIC akut itu memanjang dan pada DIC kronik itu bervariasi. Kemudian fibrinogen pada DIC akut itu rendah dan pada DIC kronik itu bervariasi. Kemudian untuk produk degradasi fibrin untuk yang DIC akut tinggi dan untuk yang DIC kronik itu juga tinggi. Kemudian inhibitor koagulasi atau di situ ada AAT, PC dan PS itu kedua-duanya terjadi rendah. Kemudian plasminogen juga kedua-duanya rendah. Kemudian aktivator plasminogen jaringan itu sama-sama tingginya antara DIC akut dan DIC kronik. Kemudian untuk inhibitor aktivator plasminogen atau PAI1 itu pada DIC akut juga tinggi, sama-sama tinggi dengan DIC kronik. Kemudian untuk yang anemia didapatkan anemia pada keduanya. Kemudian untuk hemostasis pada DIC akut itu zinc atau merembes atau persisten. Kemudian DIC kronik itu terjadi trombosis. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu tata laksana dari DIC itu sendiri. Nah, terapi DIC itu bersifat sangat kompleks, sehingga pada prinsipnya itu dapat berupa yang pertama yaitu terapi terhadap penyakit dasar.
merupakan tindakan yang paling penting. Jadi di sini tindakan yang paling penting itu memberikan terapi pada penyakit dasar yang yang menyebabkan terjadinya DIC ini. Kemudian yang kedua itu terapi suportif dengan darah segar, kemudian fresh frozen plasma, fibrinogen atau platelet concentrate. Kemudian yang ketiga yaitu dengan pemberian heparin. Nah, tapi pada pemberian heparin ini sampai saat ini itu masih kontroversial karena dapat menimbulkan atau menambah adanya perdarahan yang terjadi pada DIC. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.